Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keselamatan, rahmatnya dan berkahnya kepada kalian semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga serta sahabat beliau. Anak-anakku sekalian, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian tidak bosan mendengar ajakan untuk bersyukur. Kenapa? Syukur adalah merupakan wujud terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak bersyukur berarti kita banyak mengingat Allah. Dengan banyak mengingat Allah berarti kita selalu melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Kalau Allah selalu kita libatkan dalam kehidupan kita, maka insya Allah seluruh kegiatan kita tidak akan pernah tercela dan tidak akan pernah ada kejahatan sedikit pun yang kita lakukan. Kita masih dalam suasana tahun baru Islam. Baru beberapa hari kita jalani tahun baru ini. Mari kita niatkan di tahun yang baru ini kita memperbaiki diri, meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak baik di tahun yang lalu, agar kita menjadi orang yang beruntung untuk tahun yang baru ini. Anak-anak Bapak sekalian, jaga lisan, jaga tindakan, jaga segala hal yang dapat mengurangi pahala-pahala ibadah yang sudah kita kumpulkan selama hidup. Karena itulah hakikat dari sebuah ibadah. Apapun ibadah yang kita lakukan, apabila tingkah laku kita, ucapan kita tidak mencerminkan Al-Quran dan hadis, maka sia-sialah semua ibadah kita. Dan pertahankan semua tingkah dan ucapan yang sudah kita jaga itu sampai nanti datangnya masa kematian. Pertahankan akhlak itu dengan baik. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang beruntung dan tidak sia-sia beribadah. Baiklah anak-anak Bapak, sebagaimana biasanya sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa, serahkan diri kepada Allah untuk mengambil keberkahan. Bab beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita ketahui sudah menjadi kodrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap yang diciptakan pasti mempunyai manfaat bagi yang lain. Allah menciptakan manusia di muka bumi ini untuk menjadi khalifah, untuk menjaga dan memelihara bumi dan seisinya tentunya dengan menggunakan sarana yang ada di dalamnya. Namun manusia tidak dapat menggunakan sarana tersebut tanpa petunjuk. Oleh karena itu, Allah menurunkan kitab-kitab suci yang diturunkan melalui para rasul sebagai petunjuk dan penuntun umat manusia untuk mendapatkan kehidupan di dunia dan akhirat. Kira-kira apakah kitab itu? Apa kandungannya? Bagaimana sikap orang yang beriman kepada kitab suci? Nah, untuk mengetahui itu, ikutilah pembahasan berikut ini dengan seksama. Seperti yang Bapak katakan tadi, judul kita adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Perlu kita camkan atau kita tegaskan bahwa kalau kita bercerita tentang rukun iman, beriman kepada kitab-kitab Allah ini kan rukun, termasuk ke rukun iman. Kalau kita bicara tentang iman, ini adalah bicara tentang keyakinan. Keyakinan kita ini muncul bisa dari bawaan lahir, bisa dari
datangnya ketika kita sudah dewasa. Namun hendaknya kita di sini semua bersyukur kembali. Kenapa? Karena kita dilahirkan dalam keadaan Islam, sehingga keimanan kita secara otomatis dari kecil sudah terdidik untuk yakin dan percaya kepada hal-hal yang dibawa oleh Islam. Seperti kali ini, seharusnya iman kita sudah tertata rapi. Iman itu adalah keyakinan dalam hati. Seharusnya keyakinan kita tidak lagi goyah, tidak lagi bingung, tidak lagi ragu tentang Islam. Kenapa? Dari kecil kita sudah dididik oleh orang tua kita. Kenapa kita harus belajar lagi? Untuk memperdalam, bukan lagi untuk meyakinkan. Ini hanya untuk memperdalam tentang keyakinan kita. Jadi kalau kita pisahkan bahwa beriman kepada kitab Allah itu terdiri dari kata iman dan kitab-kitab. Iman itu ada dalam hati, kepercayaan, keyakinan. Sementara kitab-kitab Allah itu adalah firman Allah, semua firman Allah yang pernah dicatat atau dibukukan, disampaikan kepada para nabi. Ingat kembali bahwa nabi-nabi itu jumlahnya sangat banyak. Jadi setiap yang pernah dibukukan atau dicatat firman-firman Allah itu disebut kitab. Nah, sekarang ini kitab yang diakui oleh umat Islam pernah diturunkan Allah kepada para nabinya itu adalah Quran, Zabur, Taurat, dan Injil. Itu nanti pembahasannya. Seperti yang telah kita katakan tadi, bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman, dan ini merupakan keyakinan atau akidah. Kita wajib mengimani kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada para utusannya. Ingat, belum dikatakan beriman seseorang atau belum dikatakan mukmin seseorang bila ia belum beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladzi nazzala ala rasulihi wal kitab alladzi anzala min qabl. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Anak-anak Bapak rasa satu ayat saja ditunjukkan sebagai dalil untuk mengimani adanya kitab-kitab Allah sudah cukup, dan itu sangat tegas diingatkan Allah dalam surah An-Nisa ayat 136 bahwa kita harus beriman atau yakin bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitabnya yang nanti akan kita bahas jumlahnya itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sungguh sebaik-baiknya ucapan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruknya perkara atau ibadah yang diadakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini hadis riwayat Muslim. Mari kita lihat apa pengertian kitab ya, supaya lebih jelas. Nah, kitab berasal dari bahasa Arab, yaitu kitab, artinya sesuatu yang ditulis. Kitab juga diartikan sebagai perintah atau ketentuan yang tertulis. Segala perintah dan ketentuan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul disebut wahyu. Ingat itu nak ya.
Maka dapat dikatakan setiap wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berisi perintah dan ketentuan sebagai petunjuk hidup manusia kemudian tertulis dalam mushaf atau kitab adalah kitabullah. Kira-kira ya. Nah, apa tujuannya? Tujuan dan maksud dari diturunkannya kitab-kitab tersebut tentunya adalah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah juga menghendaki agar kitab-kitabnya itu yang diturunkannya dijadikan sebagai the way of life bagi manusia untuk membimbing mereka dalam melakukan segala kebaikan, menghidupkan jiwa dan menerangi jalan kehidupan mereka, yaitu kitalah tentunya ya. Nah, kitab-kitab itu berisi tentang peraturan, ketentuan, perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak ulangi bahwa kitab-kitab Allah itu berisi tentang peraturan, ketentuan, perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala secara umum isinya itu. Kita lihat sekarang kandungan kitab-kitab Allah. Anak-anak Bapak, kitab-kitab Allah yang diturunkan itu banyak jumlahnya. Tapi yang wajib kita imani hanya ada 4 kitab, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, dalam keempat kitab tersebut terdapat persamaan yang saling melengkapi. Dan tentunya di antara yang 4 itu Al-Quran lah yang paling sempurna. Untuk itu makanya kita sebagai umat Islam yang dibawa oleh Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, merupakan kitab Al-Quran yang penyempurnanya itulah yang kita amalkan ya anak-anak Bapak ya. Mohon maaf kalau Bapak ibaratkan umpamanya kita punya handphone, ada 4 macam handphone. Handphone yang terakhir keluar adalah terupdate, semua spek yang ada di handphone terdahulu sudah ada di handphone yang terakhir update. Itulah dia Al-Quran. Nah, makanya yang update itu aja dipakai, yang lain udah ngikut. Begitu kira-kira. Mari kita bahas yang pertama, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Taurat diturunkan di Bukit Tursina di daerah Mesir sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani. Mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 12 yang merupakan dalil adanya kitab Taurat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku, kata Allah. Dengan adanya surah Al-Isra ayat 2 tersebut, bertambahlah keyakinan kita bahwa Allah benar-benar telah menurunkan kitab Taurat. Artinya kitab Taurat yang terdahulu yang belum dirubah-rubah oleh manusia. Nah, sekarang kita lihat isi kandungan kitab Taurat. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syar'i atau yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan atau the 10 commandments, yaitu berisi 8 larangan dan 2 perintah. Apa saja itu? 1. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. 2. Jangan menyembah berhala. 3. Jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. 4. Sucikan hari Sabat atau Sabtu. 5. Hormati kedua orang tua. Dan 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan bersumpah palsu atau bersaksi dusta. 10. Jangan menginginkan hak orang lain.
Sekarang kita bahas kitab yang kedua, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di seluruh wilayah Darussalam atau Israel. Kandungan kitab Zabur berisi tentang kumpulan pujian-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Selain itu, berisi tentang zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud alaihissalam. Ada yang mengatakan bahwa kitab Zabur ini diturunkan di Palestina, ya, menggunakan bahasa Kipti. Silakan anak-anak Bapak perhatikan sendiri isi dari kitab Zabur yang sudah tertera di layar kalian, yang tadi juga Bapak sudah sebutkan. Untuk lebih meyakinkan keimanan kita tentang adanya kitab Zabur yang pernah diturunkan oleh Allah, kita lihat surah Al-Isra ayat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad dhalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'dhin wa atayna Dawuda zabura. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Anak-anak Bapak, kita lanjut ke kitab yang ketiga, yaitu kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad pertama Masehi di daerah Yerusalem, Israel. Lebih tepatnya lagi di daerah Yerusalem, Palestina, ya, berbahasa Suryani. Kandungannya adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud, karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan pada harta. Isi lainnya sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera dalam kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Nah, Bapak boleh lihat sendiri, inilah dia isi kandungan yang telah Bapak sebutkan tadi. Boleh kalian lihat sendiri. Anak-anak Bapak, tentunya dalam Islam itu setiap segala sesuatu ada dalilnya. Seperti kali ini, dalil tentang adanya kitab Injil itu terdapat dalam surah Maryam ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala inni abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Artinya, berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Mengenai diturunkannya Allah kitab Injil ini juga terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 46, yang artinya, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Anak-anak Bapak, sudah jelas bahwa Allah telah menurunkan ketiga kitab yang sudah kita pelajari tadi. Yang keempat akan kita pelajari minggu depan karena waktulah yang membatasi kita. Dan perlu Bapak pertegas bahwa keyakinan kita terhadap adanya kitab-kitab lain selain kitab Al-Quran yang datangnya dari Allah, yang telah kita sebutkan tadi, tentunya harus yakin, tapi tidak perlu kita amalkan. Kenapa? Karena sudah ada di dalam Al-Quran. Dengan mengamalkan Al-Quran, otomatis telah mengamalkan kitab-kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Dan mengapa guru-guru kita tidak menganjurkan kita, tidak membolehkan kita lagi untuk mengamalkan ketiga kitab yang tadi? Karena ada kemungkinan kitab-kitab yang kita sebutkan tadi, ketiga kitab tadi, sudah tidak murni seperti yang dulu diturunkan oleh Allah kepada para nabinya. Kenapa ada kemungkinan seperti itu? Karena tidak ada jaminan terhadap kitab-kitab terdahulu itu kemurniannya
terjaga seperti Al-Quran. Al-Quran itu Allah telah janji Allah yang akan menjaga kemurniannya sampai hari kiamat nanti. Dan itu terbukti bahwa Al-Quran terjaga kemurniannya karena Allah tetap menjaga keberadaan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Sampai sekarang masih banyak orang yang hafal Al-Quran. Namun untuk kitab-kitab yang lain, setahu Bapak belum ada orang yang hafal seperti orang menghafal Al-Quran. Dan tetap kita yakini saja walaupun tidak perlu kita amalkan. Andai pun ada orang yang mengaku mengamalkan kitab-kitab itu, dia harus yakin bahwa Al-Quran itu ada. Mohon Bapak ulangi, kalaupun ada orang yang mengaku mengamalkan kitab-kitab yang tadi, Zabur, Taurat, dan Injil, dia harus yakin bahwa ada kitab setelah itu, yaitu kitab Al-Quran. Artinya walaupun dia mengamalkan tiga kitab itu, dia juga harus mengamalkan Quran. Kalau dia tidak mengamalkan Quran, itu tidak boleh. Mengenai saudara-saudara kita yang non muslim yang mengaku mengamalkan kitab itu, wallahualam itu urusan masing-masing, kita tidak boleh mengganggunya. Yang Bapak tekankan di sini adalah keyakinan seorang muslim.